Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Hari ini kita akan membahas tentang penyelesaian secara analitis, ya, yaitu bagaimana kita menentukan R minimum dan N minimum, ya. Mungkin kita sudah pernah membahas kemarin secara grafis dengan metode McCabe-Tiley untuk mendapatkan R min dan N min. Nah, sekarang kita akan gunakan metode atau cara analitis, ya. Di sini parameter penting yang akan kita gunakan dalam analitis ini yaitu adalah relative volatility. Apa itu relative volatility? Volatilitas itu adalah mudahnya, ya, tingkat kemudahan suatu komponen itu untuk menguap atau berada pada fase gasnya, ya. Nah, relatif volatility di sini alfa A relatif terhadap B. Jadi kalau kemarin kita sudah mempelajari alfa itu adalah sama dengan alfa AB, berarti sama dengan KA dibagi dengan KB. Di mana KA adalah dalam konsep kesetimbangan, KA adalah sama dengan YA per XA. Jadi Y adalah fraksi fase gasnya, X adalah fraksi pada fase liquid. Maka K itu menggambarkan K yang besar berarti suatu komponen itu mudah sekali menguap. Artinya fraksi Y-nya lebih besar dibandingkan fraksi X-nya. Berarti kalau alfanya itu lebih besar, alfa AB lebih dari 1. Kalau kita sebut acuannya adalah B, berarti alfa B itu berarti sama dengan 1. Karena dia adalah sama dengan KB per KB. Sama dengan KB per KB. Jadi kalau alfa AB lebih dari 1, jadi kalau alfa AB itu lebih dari 1, berarti komponen A itu lebih mudah menguap dibandingkan komponen B. Jadi dia relatif volatil, dia lebih mudah menguap dibandingkan komponen B. Nah, ini pengertiannya dari sini, basically-nya, ya. Lalu untuk menghitung N minimum, yaitu N min, maka kita langsung gunakan rumus ini, yaitu sama dengan log, ya, log dari XD dikalikan dengan 1 min XB dibagi dengan 1 min XD dikalikan dengan XB dibagi dengan log alpha average atau alpha rata-rata. Alpha average adalah alpha rata-rata komponen di sepanjang menara destilasi. Nah, itu dirumuskan dari rumus ini, yaitu sama dengan alfa AB pada destilat dibagi dengan alfa AB pada bottom. Alfa AB dalam destilat dikalikan dengan alfa AB dalam bottom, lalu di akar atau pangkat setengah, ya. Jadi ini adalah rata-rata, average. Alfa rata-rata dari komponen AB. Rata-rata alfa AB di sepanjang kolom.
Nilai NB ini belum termasuk reboiler, yang mana di reboiler itu dianggap sebagai satu state teoritis. Sedangkan rumus dari reflux minimum Rmin, rumusnya adalah ini, yaitu 1 min alpha average dikurangi 1 per alpha average min 1 kali XD. XD ini adalah komposisi destilat. ZF adalah komposisi umpan. ZF adalah komposisi umpan. XD adalah komposisi destilat. Alpha AB ini adalah alpha average yang kita miliki tadi ya, dari rumus sebelumnya, yaitu ini alpha average ya. Jadi akan terpakai terus, makanya kita menghitung alpha average dulu. Sedangkan reflux minimum untuk Q sama dengan 0, maksudnya apa Q sama dengan 0? Yaitu uap jenuh. Q sama dengan 1, maksudnya adalah cair jenuh. Berarti di sini liquidnya 100%. Cair jenuh berarti di sini L-nya 100%, komposisi umpannya ya. Vapornya adalah 0, atau kalau di simulator biasanya disebutnya vapor fraction. Vapor fraction sama dengan 0, itu berarti cair jenuh. Kalau vapor fraction sama dengan 1, vapor fraction sama dengan 1, itu berarti uap jenuh. Q-nya sama dengan 0. Nah, ketika umpannya adalah Q sama dengan 1, maka Rmin-nya adalah rumus ini. Kalau Q sama dengan 0, maka Rmin-nya adalah yang kedua. Di mana letak perbedaannya E2? Fraksi rumus ini sama, ya kan? Hanya di sini dikurangi 1. Beda ya fraksi rumus ini ya. Yang ini sama. Jadi fraksi rumus ininya, yaitu alpha average kali XD dibagi ZF dikurangi 1 min XD per 1 min ZF. Nah, itu untuk kalau Q-nya sama dengan 0 atau uap jenuh. Kalau Q sama dengan 1 atau cair jenuh, kita gunakan persamaan ini. Kita sebutlah ini persamaan 2. Ini persamaan 3 ya. Dari yang kita pelajari ini. Nah, itu dipelajari oleh 3 orang ini, Fengs, Underwood, dan Gilliland. Lalu dia membuat korelasi dari ketiganya itu. Di sini dia membuat grafik hubungan antara R dan Rmin, atau Rmin dan Nmin, hubungan antara Rmin dan Nmin. Kenapa dalam perancangan menara destilasi kita memikirkan tentang Rmin dan Nmin? Ini adalah kondisi batas ya. Itu adalah kondisi batas. Kondisi batas perancangan. Paham ya maksudnya ya? Kondisi batas perancangan. Ketika kita memilih Rmin, R minimum, berarti N-nya adalah tak berhingga. Kalau R-nya total, berarti N-nya adalah N minimum, jumlah plate-nya minimum. Jadi itu kondisi batas, ya kan? Artinya kondisi batas apa? Kita tidak mungkin mengoperasikan menara pada keadaan seperti itu. Total reflux itu enggak, ya kan? Kemudian total reflux tidak, atau reflux yang minimum juga mesti kita hindari, karena kalau reflux minimum berarti pemisahan yang kita inginkan tidak akan tercapai. Maka ini kondisi minimum, nah, kondisi batas. Nah, inilah yang perlu kita ketahui dalam konsep dalam perhitungan analitis ini. Kita mencari batas-batas hitungan gitu loh. Artinya kita mencari berapa Rmin, berapa Nmin. Nah, kita menghindari keduanya itu dalam perancangan gitu ya. Makanya di sini digunakanlah di dalam perancangannya nanti kita mencari Rmin dan Nmin, tapi yang dipakai adalah N-nya ini dan R-nya ini.
Berapa kali R yang kita gunakan dari minimumnya. Nah, itu. Nah, di sini kita punya contoh ya. Kita punya umpan punya suatu komponen campuran antara metanol dan air dengan umpan 100 kmol. Metanolnya 30%, berarti metanol ada 30 kmol. Ya, metanol 30 kmol dan airnya adalah 70 kmol. Kilomol per jam ya, sama kilomol per jam. Kemudian tekanannya 1 atmosfer, lalu 90% metanol akan diperoleh di destilat dan 90% air diperoleh di bottom. Jadi kalau kita buat di menara destilasi ini, F-nya ini 100, metanol ada 30 M dan airnya ada 70. Lalu 90% berarti 90% dari 30 kmol itu ada di destilat. Ini adalah komposisi dari metanol. XM di destilat ya, XM-nya adalah berapa? Jadi kita memang harus menghitung dulu XM di destilat dan X air di destilat berapa, ya kan? Lalu kita juga harus menghitung berapa ini destilat dan bottomnya, berapa destilat dan bottomnya. Kalau 90% isinya adalah metanol, lalu di bottomnya nanti 90%-nya adalah isinya, atau 90% dari 70 ini, 90% dari 70 kmol per jam itu air itu ada di bottom. Maka nanti kita harus menemukan berapa jumlah bottom dan destilatnya. Baru kemudian kita bisa menghitung berapa komposisinya. Ya kan? Nah, setelah punya komposisi destilat dan bottom, baru kita bisa menghitung air min. Karena untuk menghitung air min kita butuh XD, ya kan? Butuh XD. Kita hanya butuh XD ya untuk menghitung air min. Tapi untuk menghitung N min kita butuh XB dan XD. Kita harus mendapatkan komposisi XD dan XB dulu. Bottom, kemudian destilat, lalu menghitung komposisinya, baru kita bisa menghitung air min. Setelah kita mendapatkan air min, kita tinggal masukkan 1 R ini, berarti 1,5 dari air min air min per R plus 1. Nah, R-nya ini adalah 1,5 dari air min. 1 ini bisa ditulis air min per air min. Ya kan? Jadi ini bisa dibeginikan air min di bawahnya. Lalu jadi disederhanakan. Nanti akan kita peroleh berapa kali dari air min. Berarti kita harus mencari berapa air minnya. Nanti dia ketemu angka di sini. Lalu kita tarik garis ini ke kurva ini, lalu kita tarik ke kiri, kita peroleh itu adalah persamaan ini. Nah, lalu kita menghitung n min. Setelah kita menghitung n min, di sini kita dapat berapa nilainya dari persamaan ini. Adalah suatu nilai di sini kurang dari 1 ya. Maka kita akhirnya bisa menghitung n nantinya. Nah, itu caranya. Nah, silahkan dicoba ya. Coba bagaimana menghitungnya biar nanti Anda tidak bisa mengerjakan kalau ketemu persoalan seperti ini. Nah, kemudian kita lanjutkan pada apa yang dimaksud dengan multi-feed, side stream dan open stream. Multi-feed itu adalah ini. Nah, umpannya ada 2 ya kan. Lalu side stream adalah produk yang diambil selain di destilat dan bottom. Tentunya ini bisa cair jenuh atau uap jenuh, bisa aja ya. Umpannya juga sama. Dalam penggambarannya sama ya kan. Kalau punya umpan 1 dan ada umpan 2 di sini, kalau cair jenuh berarti vertikal, kalau uap jenuh berarti horizontal. Nah, nanti garis di antara ini adalah L aksen per V aksen. Nah, demikian juga untuk side stream. Side stream yang seperti ini, dia akan digambarkan di antara bottom dan umpan. Kemudian untuk open steam itu berarti ini steamnya langsung masuk. Jadi tanpa reboiler ya, steam langsung masuk di sini. Ini open steam. Nah, itu yang dimaksud dengan open steam, side stream dan multi feed. Nah, saat ini kita tidak usah menghitung ke situ ya, nanti terlalu susah. Kita pakai aja simulator untuk menghitung side stream, multi feed dan sebagainya. Tentunya itu sangat rumit dalam perhitungan grafisnya.
Nah, di sini langsung kita pada konsep destilasi untuk multikomponen. Nah, destilasi multikomponen ini misalnya kita punya campuran 4 komponen A, B, C, D, di mana A adalah yang paling mudah menguap, berarti A yang paling atas ya. Kemudian D adalah yang paling tidak mudah menguap, yaitu D yang paling bawah ini. Lalu di sini kita menganggap destilasi 4 komponen ini menjadi destilasi biner, yaitu dengan mengambil komponen kunci adalah antara B dan C. Jadi seolah-olah kita memisahkan komponen biner yaitu antara B dan C ini. Maka penyelesaiannya nanti akan sama dengan konsep biner tadi, yaitu light key dan heavy key yang kita gunakan untuk menghitung NM dan itu Ermin. Nah, dalam konsep ini perhitungan plate to plate untuk multikomponen ini, kita dasarkan perhitungan ini adalah dengan neraca massa dan neraca panas. Sama ya, metode yang digunakan adalah Lewis-Watson. Lalu dalam perhitungan ini kita menganggap volatilitas relatifnya adalah konstan, ya kan? Dengan menghitung komposisi keseimbangan uap dan cair pada suatu plate, maka nilai K harus diketahui. Padahal K kan nggak diketahui, K kan tergantung komposisi ya kan. Nah, ini di sini ada trialnya nanti, sehingga tahap ini ditentukan maka fungsi dari komposisi K itu. Maka di sini nanti akan menjadi perhitungan yang sifatnya trial and error. Jadi akan mutar hitungannya ya kan. Kita belum tahu komposisi, untuk menghitung komposisi harus tahu nilai K. Untuk tahu nilai K kita harus tahu, karena K itu fungsi komposisi. Jadi muter lagi kan. Nah, jadilah perhitungan yang siklik atau trial and error. Maka untuk memudahkan, maka biasanya orang langsung menggunakan konsep perhitungan yang tidak trial error, yaitu dengan menggunakan shortcut. Shortcut itu menggunakan cara bagaimana? Kita mengasumsikan pseudo biner tadi, yaitu menggunakan light key dan heavy key. Lalu kita menghitung dengan metode Fuchs. Ini biasa kalau disimulasi ditulisnya Fuchs, yaitu Fangs, Underwood, dan Gilliland. Nah, dari metode ini nanti kita akan mendapatkan N minimum, R minimum, dan N-nya akan bisa dihitung nantinya. Bisa juga menggunakan McCabe-Tiley, tapi yang dipakai adalah alpha dari light key dan heavy key, ya kan? Bisa menggunakan McCabe-Tiley. Jadi seolah-olah binary, ya kan? McCabe-Tiley sudah kita pelajari. Bisa juga menggunakan Fangs, Underwood, Gilliland. Nah, nanti menghitung N-min dan R-min. Jadi akhirnya kita gunakan perhitungan ini sehingga kita hasilkan. Akhirnya kita bisa menghitung jumlah plate yang kita perlukan. Ini sama ya, menghitung N-min, menghitung alfa rata-rata ya kan. Hanya kita menganggap seolah-olah biner, yaitu LK dan HK yang kita pakai. Lalu ada tambahannya yaitu persamaan Underwood di sini. Underwood adalah R-min plus 1 sama dengan alfa I dan seterusnya ini. Ini tujuannya adalah untuk menghitung R-min. Berapa R-minnya? Kita gunakan persamaan Underwood ini. Lalu kita menghitung lokasi umpan. Di sini sudah ada rumus-rumusnya ya, masing-masing ini. Menghitung lokasi umpannya, di mana letaknya. Nah, nanti silakan untuk mengerjakan contohnya ini. Aliran cairan dengan umpan pada 4 atmosfer ya ini. Kemudian umpannya 100 kmol, 40% N-butana, 25% pentana, 20% heksana, 15% heptana dimasukkan ke dalam kolom, 90% pentana diperoleh di destilat, dan 90% heksana diperoleh di bottom. Hitunglah berapa jumlah komposisi masing-masing, kemudian dew point destilat dan dew point bubble point bottom, berapa N-min, berapa R-min, kemudian berapa N, dan lokasi dari umpan. Biasanya memang ini yang kita cari ya kan dalam perancangan menara itu. Nah, ini menggunakan metode shortcut itu, tinggal masukkan rumus-rumus. Tapi pertama kita mesti menggunakan neraca
masa untuk mendapatkan komposisi bottom dan produknya. Jumlah bottom dan jumlah produk dan komposisinya. Nah, baik, demikian tadi untuk kuliah kita ini yang penyempurnaan dari metode perhitungan menara destilasi, cara shortcut dan cara plate to plate ya. Tapi plate to plate kita baru pengenalan saja, belum perhitungan yang sebenarnya yang panjang itu. Kita masih menggunakan cara shortcut. Nah, contoh-contoh nanti itu silahkan dikerjakan ya. Contohnya ini misalnya silahkan dikerjakan. Nanti akan kita berikan video pembahasannya. Bagaimana cara menggunakan atau menghitung contoh-contoh ini. Ada 2 contoh tadi ya. Nah, silahkan nanti dikerjakan. Nanti akan saya sampaikan, akan kita tampilkan di PDF-nya ya sebagai tugas untuk di latihan saja ya tingkatnya dikerjakan. Baik, demikian untuk kuliah kita hari ini, semoga bermanfaat. Berarti untuk saat ini destilasi saya rasa cukup ya, kuliah tentang destilasi. Kita akan lanjutkan untuk topik absorpsi dan ekstraksi. Baik, semoga bermanfaat. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.